Oke, nah next ini mungkin adalah tips saat kalian mau apply beasiswa ini ya. Ini adalah general tips dari saya. Yang pertama, kalian itu memang dalam menuliskan form aplikasi harus sudah punya dulu goals. Eh, dan goalsnya itu harus harus smart ya, harus spesifik, terukur, realistis, relevan, dan punya tenggat waktu yang jelas. Dan kalian juga harus menunjukkan bagaimana nanti timelinenya, bagaimana alurnya dari mulai eh, kalian nanti pada saat ini kan apa namanya in the past, let's say kayak in the pastnya itu berarti pada saat ini, kemudian in the present nanti pada saat kalian sudah studi, kemudian pada saat in the future pada saat sudah lulus memiliki gelar S2 itu nanti kalian pengen lakuin apa. So, very specific, very clear about that. Dan kemudian poin yang kedua adalah harus benar-benar riset universitas dan jurusan. Jangan sampai salah jurusan ya, karena kita sudah dibiayai sama pemerintah dan uh, kuliah S2 itu susah, jujur susah sekali. Bagi beberapa orang juga bahkan kita di sini banyak yang apa ya, kena mental lah gitu. Dan ya tentunya ini tuh apa namanya kayak kita di sini tuh banyak banget mental health support yang diberikan sama kampus juga, tapi dari awal kita memang kalau bisa sudah punya eh, komitmen yang benar-benar apa ya, clear dan jelas gitu, sehingga kita pada saat nanti sudah kuliah S2 itu lebih confident dan punya motivasi sendiri gitu ya. Jadi make sure kalian sudah punya jurusan dan universitas yang benar-benar kalian confident kalian bisa menyelesaikannya dengan tepat waktu. Terus kemudian coba pada saat menyusun essay, kalian bisa lihat dulu nih, identifikasi expertise gap. Jadi jelaskan kebutuhan keahlian yang ingin kamu penuhi untuk kontribusi ke Indonesia. Let's say kayak, oh kita masih kekurangan dosen, oh kita masih kekurangan epidemiologist, and I want to be that person yang bisa mengisi gap tersebut. Which is very very good ya. Jadi kayak terlihat bahwa memang kita ini sangat dibutuhkan gitu sama komunitas. That's why kita mau pursue S2 gitu ya. Terus bagi saya juga ini poin selanjutnya ya, bagi saya dalam menulis esai itu kita seperti menulis surat cinta. Jadi kita si apa namanya si penulis kan nggak bisa melihat muka kita ya, dan dia dia nggak tahu kita sebelumnya itu siapa, kita pernah lakuin apa. Nah, di esai itulah sebuah rangkaian-rangkaian kata yang kita tailor itu tuh kalau bisa yang langsung bisa menyentuh hati penulis, yang memang terlihat sangat spesifik, yang sangat bisa terrealisasi, yang sangat kayak pokoknya anak ini kayaknya udah ready nih untuk S2 gitu. Jadi buat esai itu seperti surat cinta, kalian bisa proofread berkali-kali esai kalian sebelum disubmit, dan coba gunakan storytelling yang jujur dan personal ya. Dan tunjukkan benang merah apa yang sudah kalian lakukan di masa lalu, sekarang, dan juga rencana kembali nanti di Indonesia itu mau ngapain aja. Nah, selanjutnya juga penting untuk memahami formulir AS. Jadi kalian harus membaca tuh benar-benar instruksi dan persyaratan apa yang mereka minta. Dan tentunya sekarang kan formulir AS itu apa ya, sama aja dari tahun ke tahun, dan mungkin bakal ada potensi kalau formulir ini tuh tersebar sama eh, teman-teman yang baru mau daftar. Mungkin apa namanya ada yang kayak tidak menjaga formulir itu dengan baik lalu tersebar, dan lalu kemudian kita langsung copy paste eh, dari awardee itu kan pekerjaan mereka. Dan itu nggak boleh ya teman-teman, karena di dalam proses ini tuh kalian memang benar-benar harus genuine, dan kalau misalnya tidak jujur itu bakal langsung terlihat pada saat kalian interview. Jadi just be genuine and just be yourself gitu. Dan penting untuk menyiapkan timeline dan deadline ya. Jadi kalian harus merencanakan kapan mau mengerjakan esai, kapan mau fokus untuk tes IELTS atau TOEFL, dan mau menentukan data-data yang lain. Jadi coba dibuat sematang mungkin, dan selalu tetap ini sih tawakal dan juga fleksibel ya dalam menentukan timeline tersebut. Jangan juga stres. Bukan berarti ya kayak misalnya kalian udah bikin timeline, oke di minggu ini
bikin esai tapi nggak terrealisasi, terus habis itu kayak membenci diri sendiri, kan kan ya kita kan pasti punya kesibukan yang berbeda-beda ya setiap minggu, but always remember that you have to uh, always allocate the time for this gitu. Jadi memang harus punya komitmen yang kuat di awal dan punya timeline yang jelas. Dan jangan minder ya dengan skor bahasa, karena eh, kalau untuk AS ini tuh dia bahkan di tahun ini saya baru tahu juga bahwa kita ada ELTA pathway. Jadi kalau misalnya skor bahasa Inggris kalian pada saat interview itu, sorry, pada saat aplikasi itu eh, di bawah 6,5, di bawah 5,5 bahkan, eh, ini tentu saja harus lihat lagi ya dari minimum requirement, saya harus mencakupi dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman dari ATG itu kayak mungkin 4,5 atau 5,5 gitu kan, dan kurang confident, eh, itu ternyata masih masih diperbolehkan bahkan pada saat wawancara ngomongnya mix bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin ya itu again itu case by case, kita tidak tahu bagaimana ininya juga requirementnya. Cuman kalau misalnya dalam tahap mendaftar, jangan terlalu takut dengan skor bahasa Inggris kalian. Pokoknya aim for the best aja, dan tentunya aim for the requirements juga. Kalau misalnya nilainya 5,5 dari persyaratan, berarti kalian harus dapat 5,5 dong. Dan udah 5,5 itu pada saat PDT pasti akan, pada saat udah keterima jadi awardee dan melaksanakan PDT, itu pasti bahasa Inggrisnya akan uh, improve kok, akan bertambah gitu ya. Dan apalagi pada saat studi di sini, saya yakin 100% bahasa Inggris kalian pasti akan di atas 7 gitu, karena di sini sehari-hari kita akan ngomong dalam bahasa Inggris, menulis dan lain-lain, itu semua konteksnya dalam bahasa Inggris. Dan pede ya bahwa cerita kamu itu memang unik dan layak untuk didengar sama panelis. Dan kemudian tadi juga sempat saya mention mengenai proofread. Ini penting banget untuk selalu minta feedback kepada teman-teman ataupun kepada mentor untuk baca esai kamu. Karena masukan dari orang lain itu sangat berharga. Mereka bisa melihat blind spot kita dan mereka bisa memberikan eh, masukan yang sangat-sangat valuable gitu. Kemudian yang terakhir adalah coba kalian perkuat narasi untuk kontribusi pasca studi. Jadi kita dalam aplikasi itu harus menjelaskan dengan konkret apa yang akan kita lakukan saat kembali ke Indonesia, dan juga fokus pada keberlanjutan dan dampak nyata. Kenapa saya always kayak gimana ya? Kenapa selalu mengulang-ulang rencana ataupun hal yang kita lakukan itu, pokoknya yang kita list itu harus konkret dan harus praktikal, karena memang AS itu tuh terkenal dengan hal itu. Jadi memang kita tuh sudah punya eh, isu, dan kemudian kita tahu ke depannya mau ngapain, dan kemudian rencana-rencana tersebut itu terdengar realistis dan konkret, sehingga di dalam aplikasi ini coba buat semua narasi terdengar make sense dan terdengar uh, visible dan bisa untuk dilaksanakan sepulangnya kita dari Indonesia gitu untuk kontribusinya ya. Oke, next slide adalah slide penutup ya dari aku pribadi. Dan kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan mengenai Beasiswa Australia Awards, don't hesitate to reach me out di ini Instagram aku @dianseptiawati. Dan juga ini adalah email aku, kalau misalnya mau kirim email juga ya mungkin yang lebih personal, bisa banget ke email ataupun Instagram. Tapi juga di portalnya Australia Awards itu kalian bisa menemukan banyak banget informasi dari mereka yang itu sudah apa ya, sangat mudah untuk dipahami oleh lay audience gitu, oleh mungkin teman-teman yang baru belajar untuk memulai perjalanan ini ya, belajar-belajar apa namanya, bikin-bikin esai ataupun kayak untuk daftar beasiswa. Itu tuh semuanya udah jelas banget panduannya di websitenya, di portalnya Australia Awards Indonesia. Nah, dan kabar baiknya lagi, eh, di sini eh, teman-teman ILF Indonesia sangat generous ya, baik hati banget membuat platform ini untuk kita semua pejuang beasiswa untuk bisa belajar lebih dalam mengenai topik-topik beasiswa yang kita pengen tuju, termasuk juga dengan Australia Awards Scholarship. Dan nantinya saya juga akan acting as a mentor di sini.
Dan hopefully buat teman-teman yang masih bingung, yang masih punya banyak pertanyaan mengenai beasiswa ini, itu kita akan lebih dalam membahas hal ini, essay, interview ataupun apapun itu uh, di dalam sesi mentorship yang akan dilaksanakan dalam beberapa periode ke depan ya. Jadi stay tune untuk mentorship dari LF Indonesia. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.